Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atala Naufal Rafirin Bardi, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2022. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, sama analisis semiotika. Yang pertama di sini ada analisis framing. Kita jelasin satu-satu dulu ya. Analisis framing itu adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas, dan juga analisis framing dipakai untuk melihat peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Jadi frame di sini adalah bingkai. Nah, analisis framing ini untuk melihat gimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Nah, analisis framing adalah salah satu metode analisis teks yang berada dalam kategori paradigma konstruktivis. Nah, paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial, tetapi hasil dari konstruksi tersebut. Analisis framing di sini menggunakan pendekatan analisis wacana versi terbaru, khususnya menganalisis teks media. Perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijaksanaan, dan wacana, dan juga menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas yang dimaknai sebagai struktur konseptual framing. Framing ini mempunyai beberapa aspek-aspek khusus, yaitu di sini analisis framing adalah satu analisis yang berada dalam kategori konstruktivis, di mana paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi dari hasil konstruksi. Terus juga di dalam proses penyeleksian realitas terdapat sudut pandang atau perspektif yang mempengaruhinya. Perspektif tersebut di sebuah media menentukan sebuah fakta yang ingin diambil. Jadi di sini bagian mana yang kita untuk apa ya kita ambil, dan bagaimana bagian mana yang kita buang, dan akan dilanjutkan seperti apa berita itu. Nah, terus di sini ada memilah dan menonjol. Lah itu ya tadi yang berita itu kita dipilah dan di apa ya ditonjolkan, itu dimunculkan, dibuang dan dipilih. Jadi framing pada dasarnya bertujuan untuk menonjolkan beberapa aspek dan menghilangkan sebagian lainnya. Jadi frame itu seperti bingkai ya. Bingkai di sini kan kayak motong bagian itu. Yaitu framing itu seperti itu, menonjolkan beberapa bagian dan membuang beberapa bagian, tergantung kalian milihnya yang mana gitu. Terus yang kedua, di sini ada analisis naratif. Analisis naratif di sini adalah sebuah paradigma dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian disusun menjadi cerita. Nah, di sini analisis naratif itu apa ya? Sebuah cara yang kuat untuk bermanfaat menjelajahi teks media. Jadi analisis analisis naratif ini sering digunakan untuk menggali informasi dari ideologi sebuah karya yang tersembunyi di baliknya. Nah, analisis naratif ini seperti tadi itu kayak berita dijadikan menjadi ini apa namanya sebuah cerita karangan. Analisis naratif itu dalam perkembangannya tidak hanya menjadi sebuah kajian yang kaku terhadap teks, namun memiliki hubungan yang sangat erat dengan analisis budaya atau disebut juga cultural studies. Nah, di sini analisis naratif merupakan sebuah metode analisis dari narasi teks, terus juga ada pertunjukan, kejadian, dan juga apa ya yang mencakup sebuah cerita gitu. Jadi analisis naratif ini membantu untuk memahami dan menganalisis sekaligus mengevaluasi narasi. Analisis naratif ini mengenai
mengenai narasi, baik narasinya itu fiksi maupun fakta. Jadi di sini analisis naratif ini berita dibuat menjadi cerita, disusun, nah lalu kita membantu apa ya, menggunakan metode-metode analisis dari narasi untuk menemukan sebuah ideologi yang tersembunyi dari ini karya tersebut. Kayak misalnya berita itu berita kalau di narasi nanti mesti bisa jadi ketemulah yang hal-hal yang belum kita temukan. Terus yang ketiga di sini ada analisis semiotika. Nah, analisis semiotika ini adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda di sini yaitu perangkat yang kita pakai dalam upaya berusaha mencari jalan di dunia ini di tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia. Sobur 2003-15. Jadi semiotika ini adalah sebuah disiplin ilmu dan analisis, metode analisis yang mengkaji tanda-tanda. Nah, di sini semiotika berasal dari bahasa Yunani yaitu semion yang berarti tanda. Jadi di sini semiotika mempunyai dua prinsip dasar yaitu adalah lens dan parol. Lens di sini adalah sebuah kode yang dimana seolah-olah masyarakat sudah menyetujui kode tersebut. Kayak misalnya ini apa ya? Eh, Pokoknya di sekitar kita itu banyak banyak lah contohnya kayak misalnya ini apa namanya, baju orang meninggal itu biasanya hitam gitu. Nah itu kan udah sebagai kode masyarakat juga di beberapa daerah sudah menyetujui penggunaan baju berwarna hitam tersebut untuk melayat gitu, misalnya. Terus sedangkan parol adalah bahasa, jadi di mana penggunaan bahasa ini digunakan secara individual. Nah, terus di sini semiotika ini dicetuskan oleh pertama kali oleh Ferdinand de Saussure, lalu diteruskan oleh Roland Barthes. Nah, di sini Ferdinand de Saussure membuat penanda dan pertanda. Eh, Petanda yaitu signifit berarti maknanya, penanda yaitu signifir berarti objek maknanya. Jadi di sini ada penanda, petanda. Eh, Petanda itu apa ya? Makna itu muncul ketika hubungan signifit dan signifir itu itulah berkaitan satu sama lain, kayak misalnya ada sebuah toko, itu tokonya itu namanya apa, itu adalah petandanya, terus logo toko tersebut, terus penandanya adalah menu makanan toko tersebut gitu. Jadi di sini eh, pokoknya pertanda dan pertanda itu saling menghubungkan satu sama lain. Kalau tidak terhubung tersebut, maka makna tidak muncul ketika tidak ada hubungan yang bersifat asosiatif antara signifit dan signifir, petanda dan penanda. Gitu. Terus contoh dari petanda dan penanda. Di sini ada misalnya aku ambil contoh KFC lah gitu. KFC di sini petandanya adalah logo dari KFC tersebut yang gambar orang itu, dan penandanya adalah ayam atau menu dari KFC tersebut. Nah, terus di sini juga ada lagi nih kayak misalnya apa ya? Deterjen gitu kan, misalnya deterjen itu
petandanya adalah logo dari merek deterjen tersebut dan penandanya adalah yang mencuci. Nah, seperti itu kurang lebih. Terus di sini ada sinkronik dan diakronik, penggunaan bahasa secara sinkronis dan diakronis. Nah, di sinkronis di sini berarti melihat bahwa bahasa dapat dipelajari dari waktu ke waktu. Jadi kurun kurun waktunya itu urut, peristiwa yang urut itu sesuai timeline lah ibaratnya. Terus diakronistik di sini berkaitan dengan bahasa dengan kurun waktu tertentu. Jadi nggak semuanya nggak kayak yang sinkronis tadi gitu. Jadi di sini hanya pada event tertentu saja. Nah, seperti itu kurang lebih. Ya, mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih sudah melihat video ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.